Berikut untuk pestisida apa yang kita gunakan untuk menjaga tanaman chai maupun pokcoy kita tidak terserang hama atau penyakit ya. Baik, di sini untuk target hama yang pertama ulat gerayak, ulat pemakan daun, ulat pemakan batang ya. Kemudian yang kedua ulat daun, larva itu ya. Bapak Ibu tahu kan penggorok daun? Lalat ya, lalat penggorok daun. Nah, biasanya untuk pakcoy itu paling sering. Kemudian chai juga sering. Keluarga sawi itu paling sering diserang oleh ulat larva penggorok daun ini ya. Lalat menetaskan telur di dalam tubuh daun ya, tidak di atas tidak di bawah tetapi di dalam tubuh daun. Makanya Bapak Ibu lihat daun itu seperti ada jejak-jejak langkah seperti cacing ya, seperti pulau. Nah, itu penggorok, itu larva itu. Menetaslah dia di dalam daun itu, kemudian dia mulai jalan menggerogoti daun kita sehingga bentuk pulau-pulau putih di atas permukaan daun. Apakah berdampak buruk pada kualitas? Tidak berdampak buruk pada kualitas daun, rasa tidak. Tetapi nanti pada penjualan, estetik dalam penjualan itu menurun ya, karena biasanya orang tidak menyukai daun yang ada jejak-jejak seperti itu ya. Nah, ini yang susah nih. Ini yang susah karena dia di dalam daun, bukan di luar. Kalau di atas atau di bawah kita bisa kali. Tapi kalau di daun kita butuh insektisida yang bisa sifatnya translaminar atau penembus ya. Baik, yang berikut kutu daun ya, aphids dan lain sebagainya, thrips dan lain sebagainya ya. Kutu penghisap ya. Jadi yang di atas penggigit, yang di bawah penghisap. Kemudian untuk mikro di sini ada jamur dan bakteri ya, patogen. Baik itu apa namanya? Layu fusarium ya, layu semai, kemudian ada busuk akar dan busuk pangkal batang seperti Phytophthora, keluarga Oomycetes ya seperti Petium ya. Kemudian ada juga keluarga bakteri di musim hujan ini ya seperti Ralstonia sp, kemudian Erwinia dan lain sebagainya. Kita cegah aja dari dini ya. Di sini bercak daun itu paling sering, embun bulu itu paling sering ya, embun bulu. Kemudian busuk daun, busuk batang, busuk akar akibat jamur dan patogen bakteri ya dari kingdom bacterial wilt. Baik, sekarang kita masuk di insektisida apa yang kita gunakan. Di sini saya meminimalisir anggaran ya. Di sini Bapak cukup pakai Proclaim 5 SG saja cukup. Proclaim itu emamectin benzoat. Ini spesialis ulat. Jadi kalau kita pakai Proclaim, target kita emamectin benzoat ini kerjanya membunuh ulat. Jadi yang diserang saraf ulat ya. Biasanya ulat itu sarafnya ada di perut atau di bagian kaki. Ulat pemakan daun itu sarafnya, sensor saraf itu ada di situ, namanya GABA. GABA huruf besar ya, GABA itu sensor dari urat. Kalau dia terkena bahan aktif emamectin benzoat ini, maka dia akan rusak sarafnya. Jadi ulat kejang-kejang. Bapak Ibu lihat ulat jatuh disemprot kejang-kejang. Enggak, bukan kejang-kejang. Tetapi saraf kakinya itu kita rusak sehingga nanti dia tetap berjalan tanpa henti. Sampai kapan dia kejang-kejang dan patah kakinya ya. Makanya kita lihat ulat kejang-kejang gitu ya. Kita pakai emamectin benzoat sudah cukup. Untuk kutu-kutu penghisap ya, kita bisa pakai imidacloprid. Itu bahan apa namanya, produknya bisa pakai Confidor, Bapak Ibu bisa pakai Avidor, Bapak Ibu bisa pakai Winder dan lain sebagainya ya. Dua bahan aja cukup Pak Roni, cukup ya. Nanti kita rolling. Kemudian untuk fungisida yang kita gunakan, kalau seandainya ada bercak ya pada daun ya, ada busuk pada pangkal batang, ada busuk akar, Bapak boleh pakai ini. Tapi kalau mau dicegah di musim hujan boleh. Yang pertama kita dari kingdom jamur dulu ya, Fusarium ya. Kemudian kita cegah misalnya bercak daun, embun celaga, embun bulu ya. Kemudian kita bisa cegah patek atau antraknosa dan lain sebagainya. Kita pakai Amistartop saja cukup ya. Amistartop punya dua bahan aktif jadi dia bisa ke knockdown, kontak ya, dan juga bisa sistemik ya. Jadi protektif, kuratif. Kita pakai Amistartop